Halo anak-anak sekolah minggu GPD Kepepermai. Hai, apa kabar? Kalian percaya anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Hari ini kita akan mulai beribadah kembali. Nah anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami hari ini. Saat kami memuji Tuhan, saat kami mendengarkan firman Tuhan, tolong kami supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu GPD Kepepermai. Hari ini senang sekali Kak Dia menemani kalian lagi untuk beribadah. Anak-anak, yuk kita mau memuji Tuhan dengan bersukacita, dengan bersemangat. Kak Dia senang bertemu dengan kalian walaupun lewat online. Ya, apalagi Tuhan Yesus melihat kalian loh. Tuhan Yesus hadir di rumah kalian. Oke, yuk kita mau nyanyi. It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you can. Anak-anak, tahu nggak kalau donat itu tengahnya bolong? Iya, hati kalian seperti donat nggak ya? Nanti Tuhan Yesus deh yang lihat hati kalian seperti donat atau enggak ya? Kita nyanyi yuk. Lagu yang kedua. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Yuk kita nyanyi. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang di dalam hatinya. Hidup tanpa
Anak-anak, kalian tanya lagi dong. Gimana kalian di rumah? Kegiatan apa saja yang kalian lakukan di rumah selama liburan? Bosan ya? Iya, kalian supaya tidak bosan harus membantu orang tua. Jangan bobo-boboan aja di rumah ya. Kalian bisa melakukan banyak hal di rumah kalian ya. Itu juga membuat hati Tuhan senang. Papa mama yang melihat juga senang. Anak-anak, jangan bosan ya. Walaupun kalian di rumah aja, lakukan aja apapun yang kalian bisa kerjakan dan lakukan. Oke? Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Pun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Nah, anak-anak, kita juga harus banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan apapun yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tuhan memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan. Waktu kita sakit juga Tuhan sembuhkan kita. Itu semua karena Tuhan. Papa mama bisa menjaga kalian juga karena kebaikan Tuhan. Yuk, kalian juga mengajak kalian bernyanyi, mengucap syukur kepada Tuhan, bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan buat kita. Oke, yuk kita belajar lagunya ya. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I
to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be 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 I want to be. Wah, anak-anak, kita sudah selesai untuk memuji Tuhan dan saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Oke? Dan kalian harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan banyak di-skip ya. Nanti kelewat ceritanya apa. Oke? Yuk, sebelum dengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tante Esther yang akan melayani kami dalam firman Tuhan. Berkatilah Tuhan pelayanannya dan rumah tangganya. Kiranya semakin dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik yang ada di GPDI Kopo Permai. Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik pada hari ini. Perkenalkan, nama kakak adalah kakak Esther. Kakak tinggal di Toraja. Hari ini kakak mau sharing firman Tuhan untuk adik-adik ya, dengan tema Promoted by God. Dipromosikan sama Tuhan. Yang diambil dari Keluaran 1-12. Kita lihat di gambar ini. Orang-orang Israel dia datang ke Mesir. Kemudian di Mesir mereka beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka semakin hari semakin bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat kali ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi oleh orang-orang Israel. Wah, Raja Mesir mulai takutan. Waduh, kok bangsa Israel mulai banyak nih orangnya nih. Nanti jangan-jangan bangsa Mesir kalah jumlahnya. Bahaya ini. Oleh sebab itu, Raja Mesir, yaitu Raja Firaun, memberikan perintah kepada pengawas-pengawas Rodi untuk melakukan kerja paksa kepada orang-orang Israel, terutama yang laki-laki yang masih kuat, yang masih muda. Mereka disuruh apa? Mereka harus bekerja, membuat tanah liat, membuat batu bata, mengembalakan domba di padang rumput, ya. Semua itu dilakukan setiap hari. Jadi mereka harus bekerja keras, walaupun udaranya panas terik, itu tidak boleh berhenti, ya. Jadi selalu ada pengawas-pengawas yang melihat mereka. Tidak boleh ada yang istirahat, harus terus bekerja lagi. Jadi pengawas-pengawas ini pengawas yang kejam, ya, yang meminta mereka terus bekerja. Hal ini membuat orang-orang Israel kelelahan, kecapean, capek, ya. Nah, orang Israel mengeluh dan berseru-seru, berteriak minta tolong kepada Allah Bapa. Oh Bapa, oh Allahku, oh Tuhan, tolong. Kami capek, kami lelah. Tolong. Dia selalu berdoa, memberikan keluhan-keluhan. Dia berteriak minta tolong. Apakah Allah mendengarkan? Tentu saja Allah mendengarkan orang-orang Israel yang berdoa. Allah mengutus Musa untuk menolong orang-orang Israel. Ya, Allah mau membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Nah, Musa ini suka mengembalakan kambing dombanya Yitro mertuanya. Ketika ia menggiring kambing domba di seberang padang gurun, apa yang terjadi? Ketika ia sampai di satu gunungnya Tuhan, yaitu Gunung Horeb, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri, ya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tetapi anehnya, walaupun semak duri itu keluar nyala api, tapi semak duri itu tidak hangus terbakar oleh api. Wah, keren banget adik-adik. Kalau kita melihat api kan kalau kena suatu benda pasti kebakar dan hangus. Kalau ini tidak. Walaupun semak duri itu terbakar, tapi nggak hangus loh. Wah, luar biasa. Ya. Kemudian Musa berkata, "Wih, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa ya tidak terbakar semak duri itu?" Nah, ketika Musa mau datang ke sana, kemudian Tuhan berfirman, "Oh,
Musa harus melepaskan kasutnya terlebih dahulu. Karena tempat itu adalah tempat yang kudus. Kasut itu sendalnya ya adik-adik ya. Jadi Musa harus buka sendalnya untuk bisa menghampiri daerah itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa menemui Harun kakaknya. Musa waktu itu berumur 80 tahun dan Harun 83 tahun. Musa menyampaikan perihal apa yang sudah dia dapat di Gunung Horeb itu kepada Harun. Dan Musa ditemani oleh Harun untuk menyampaikan pesan Tuhan itu kepada Raja Firaun. Ya, Musa khawatir tidak ada yang percaya kepadanya. Musa berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, nanti kalau ada yang gak percaya gimana?" Tuhan berkata, tongkat yang ada dipegang oleh Musa, nanti tongkat itu dilemparkan ke tanah. Maka tongkat itu berubah menjadi ular. Ya. Kemudian ketika Musa mengulurkan tangannya dan mengambil ekor dari ular itu, maka ular itu akan berubah menjadi tongkat kembali. Terus Musa bilang lagi, terus kalau misalnya mereka gak percaya, masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Kemudian ketika dikeluarkan tangannya akan putih kena kusta. Masukkan kembali ke dalam bajumu dan keluarkan, maka akan pulih kembali seperti sedia kala. Musa masih gak percaya, Musa masih ragu. Musa bilang begini, terus kalau gak percaya gimana? Aduh Musa ini ya. Kata Tuhan, ambil air dari sungai Nil. Kemudian kamu curahkan ke tanah yang kering. Maka air yang ada di tanah yang kering itu akan berubah menjadi darah. Musa masih ragu. Karena apa? Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini orang biasa aja. Bukan orang yang hebat. Bukan orang yang pandai berkata-kata. Bahkan bisa dikatakan adalah Musa ini tidak pandai berbicara. Berat mulut, berat lidah gitu ya. Jadi Musa tuh kadang-kadang gak bisa bicara yang bagus, itu gak bisa. Siapa yang menciptakan lidah, kata Allah Bapa di surga? Aku kan yang menciptakannya. Kenapa kamu ragu? Tuhan berkata bahwa ada Harun yang akan menemani Musa untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Firaun. Jadi Musa jangan takut. Tuhan pun akan menyertai Musa dan akan memberikan tanda-tanda heran supaya bisa meyakinkan Raja Firaun ya untuk bisa melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa masih khawatir. Gimana kalau nggak percaya, gitu ya? Bahkan Allah mulai marah. Aduh Musa, pasti Tuhan akan tolong. Akhirnya Musa berjalan maju menuju ke Raja Firaun bersama dengan Harun. Ya, nah di sini adik-adik pasti juga merasakan hal yang sama ketika adik-adik dipromosikan Tuhan
sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang lebih besar dari apa yang adik-adik bayangkan. Seperti cerita yang berikut ini, yaitu adik Glory. Adik Glory ini, dia ingin sekali mengikuti lomba balet. Tapi dia tahu, dia hanya bisa gerakan-gerakan yang sederhana. Sedangkan kalau ikut audisi balet dan ikut perlombaan balet, dia harus menampilkan gerakan-gerakan yang lebih bervariasi, gerakan-gerakan yang bagus, yang keren. Adik Glory merasa ingin ikut, tetapi adik Glory merasa tidak mampu. Tapi adik Glory mendengarkan firman Tuhan setiap minggu. Dia percaya bahwa dia punya Tuhan yang hebat. Ya, kemudian dia coba sampaikan permintaannya ini kepada papa mamanya. Mama, Glory ingin sekali bisa ikut audisi untuk lomba balet. Wah, mamanya bilang, bagus itu Glory. Mama setuju. Tetapi Glory hanya bisa gerakan yang sederhana. Tidak seperti teman-teman yang lain. Mamanya berkata lagi, tidak apa-apa Glory. Kamu kan bisa berlatih. Masih banyak waktu untuk bisa berlatih. Ya, tetapi mama minta satu syarat. Glory tetap harus juga belajar yang rajin. Ya, dan berdoa minta pertolongan Tuhan. Karena Glory tidak mampu melakukan apa-apa tanpa ada Tuhan. Terus Glory bilang, oh gitu ya Maya. Jadi Glory harus latihan dan berdoa. Tentu saja Glory, kata mamanya. Tentu saja kamu pasti bisa. Ayo, kamu latihan dengan rajin. Kamu jaga kondisi kesehatanmu. Makan makanan yang bergizi, bukan hanya makanan yang jasmani yang kamu bisa nikmati. Kamu juga harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Tuhan pasti tolong Glory. Terus adik Glory bilang apa? Baik Ma, Glory mau lakukan itu. Glory mau belajar. Glory mau latihan setiap hari. Glory mau baca Alkitab. Glory mau berdoa sama Tuhan. Mamanya bilang, ayo Glory pasti bisa. Dan benar, Glory lakukan itu setiap hari dia latihan. Dia makan makanan bergizi. Dia latihan dengan rajin. Dia juga berdoa. Dia juga baca Alkitab dengan rajin. Dan benar Glory lulus audisi. Bukan hanya lolos audisi, tetapi Glory juga bisa jadi pemenang pertama. Dan adik-adik tahu nggak? Ternyata di perlombaan itu ada orang-orang hebat juga yang menonton. Ada gubernur yang menonton perlombaan balet itu. Dan mereka melihat gerakan tarian Glory yang luar biasa. Dan mereka bertepuk tangan. Wow, bagus, keren. Ya, jadi oleh sebab itu adik-adik yang ada di GPDI Kopo Permai, ingat selalu bahwa ketika kita dipromosikan sesuatu yang menurut kita terlalu besar, terlalu berat, ingat bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat. Adik-adik tidak mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, tetapi andalkan juga kekuatan dari Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa segala perkara itu bisa dilakukan bersama dengan Yesus. Pasti adik-adik akan menang. Pasti adik-adik akan melihat bahwa wow, ternyata aku bisa melakukan ini bersama dengan Tuhan. Ya, jangan lupa untuk selalu membaca Alkitab juga, berdoa setiap hari supaya Tuhan menolong kita senantiasa. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Boleh baca dengan keras ya,
supaya adik-adik terpacu, supaya adik-adik semangat bahwa segala perkara dapat kulakukan bersama dengan Yesus. Baca yang keras ya. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yes. Kalau adik-adik ragu, katakan hal ini. Perkatakan Filipi 4 ayat 13. Ya, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan untuk melakukan perkara-perkara ini, perkara yang dahsyat yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Kami tidak mampu melakukannya sendiri, tapi kami mampu bersama dengan Yesus. Kami akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan siapkan untuk kami. Dan ketika kami mendapatkan kemenangan, ketika kami boleh melalui segala apa yang kami takutkan dan kemudian kami boleh berhasil, kami tetap merendahkan hati kami tetap rendah hati di hadapan-Mu, dan kami bersyukur kepada Engkau bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat begitu luar biasa. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tante Esther, jauh-jauh dari Toraja memberkati anak sekolah minggu GPD Kopo Permai. Anak-anak, dulu Tante Esther juga ibadah sekolah minggunya di GPD Kopo Permai loh. Sekarang jadi hamba Tuhan di sana. Nah, kalian bisa juga tuh nanti siapa tahu ya, kalian juga jadi hamba Tuhan, bisa memberkati seperti Tante Esther ya. Oh iya anak-anak, jangan lupa kalian juga harus memberikan persembahan ya untuk Tuhan, untuk membantu pelayanan sekolah minggu di Kopo Permai. Terbang, terbang, terbang luar angkasa.
ingat ya, hafalkan ayat hafalannya. Firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan buat kita. Nanti kalian ingat firman Tuhan yang pernah kalian hafalkan. Mungkin saat kalian lagi sedih, kalian lagi lemah, kalian lagi sakit, kalian ingat firman Tuhan. Kalian juga bisa bagikan kepada teman-teman kalian supaya teman kalian jadi kuat lagi, supaya teman-teman kalian juga dapat berkat dari firman Tuhan yang kalian bagikan. Ya, nanti dapat hadiah kok. Oke. Yuk, ditunggu ya. Jangan malas. Oke. Dadah.